Padahal sudah ditunggu publik. Tapi kabar buruk ini timpa Indonesia soal pemain naturalisasi baru. Indra Syafri langsung keras gini usai Arkan Kakak dibanjiri hujatan publik usai juara AFF. Jay Itzes menang 2-1 lawan klubnya Ivar Jenner di laga pramusim 2024. Bikin kaget dengarnya. Pemain FC Dordrecht U21 Maurits Mohinoke dikabarkan tidak jadi dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Kabar yang belum terkonfirmasi menyebutkan bahwa Maurits Mohinoke tidak jadi diproses naturalisasi oleh timnas Indonesia. Nama Maurits Mohinoke sebelumnya termasuk jadi salah satu yang direkomendasikan berkat penampilan bersama timnas U20 Indonesia di Toulon Cup 2024. Maurits Mohinoke jadi satu-satunya pencetak gol timnas U20 Indonesia di ajang tersebut. Yang tiga nama kemarin yang kalau Jens Raven kan sudah masuk, ini di luar ya, kata manajer timnas U20 Indonesia. Saat ini nama Maurits Mohinoke dikabarkan tidak jadi diproses naturalisasi oleh Indonesia. Hal ini sebagaimana diketahui dari pernyataan salah satu komentator sepak bola Indonesia, Bung Binder, di YouTube-nya. Maurits Mo diduga memiliki garis keturunan Indonesia keempat atau kelima sehingga tidak eligible menurut FIFA. Biasanya seorang pemain bisa membela sebuah negara yang punya keturunan maksimal ketiga kakek nenek dari silsilahnya. Untuk kasus Maurits Mohinoke ini diduga memiliki keturunan Indonesia dari di atas kakek neneknya buyut atau canggah. Maurits Mohinoke yang rencananya mau dinaturalisasi oleh PSSI, tapi saya mendapatkan informasi Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan, kata Bung Binder di channel YouTube-nya. Dia punya garis keturunan Indonesia. Kalau nggak salah di atas dari neneknya. Itu yang saya dapat informasi, nggak tahu benar atau enggak. Jadi belum tentu juga dia akan bisa dinaturalisasi. Kita akan tunggu saja nanti gimana progresnya tentang naturalisasi Hinoke, tambahnya. Sementara itu di media sosial tersebar pula kabar Maurits Mohinoke mulai tidak mengikuti Instagram Timnas Indonesia. Saat ini belum ada jawaban resmi dari PSSI mengenai kabar Maurits Mohinoke ini. Indra Syafri angkat suara terkait hujatan yang ditujukan kepada para pemainnya, khususnya striker muda berbakat Arkan Kakak. Pemain berusia 16 tahun ini menjadi sasaran kritik tajam setelah penampilannya di Piala AFF U19 dinilai kurang maksimal. Banyak dari netizen yang mengarahkan kekesalan itu dengan memberikan komentar negatif kepada Arkan Kakak. Belakangan Kakak disebut merasa tidak nyaman. Bahkan, Arkan Kakak disebut mengalami stres. Pada usia yang begitu muda, Kakak justru mendapatkan banyak komentar negatif. Indra Syafri pun meminta publik untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jika memang harus dilakukan, Indra bahkan meminta publik untuk lebih memilih untuk menghujatnya. Mohon saya yang dibully, jangan pemain saya, kasihan, kata Indra Syafri. Indra Syafri pun mengingatkan kepada publik, Arkan Kakak adalah pemain yang masih sangat muda. Saat ini usianya masih 16 tahun. Kalau saya sudah khatam dibully, silahkan mau bully apa. Paling-paling dosa saya berkurang. Jadi saya mohon jangan pemain saya yang dibully, tegas Indra Syafri. Indra Syafri bisa dikatakan sebagai salah satu pelatih paling sukses di Indonesia. Indra memberikan 4 gelar juara untuk kelompok umur. Terbaru untuk Timnas Indonesia U19. Venezia mengalahkan FC Utrecht dalam duel uji coba yang kental diwarnai aroma Timnas Indonesia. Klub promosi Serie A yang diperkuat bek Timnas Indonesia, Jay Itzes, tersebut melakoni tur pramusim ke Belanda. Mereka menghadapi FC Utrecht, klubnya Ivar Jenner di Stadion Galgenwaard, Kamis 1 Agustus 2024 waktu setempat.
Selain Itzes dan Jenner yang menjadi pilar timnas Indonesia, pertandingan ini menampilkan calon pemain naturalisasi oleh Romani. Penyerang Utrecht berusia 24 tahun merupakan talenta keturunan Nusantara yang menjadi target berikutnya PSSI untuk dikonversi ke warganegaraannya. Dalam duel spesial ini, Venezia berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Kedua tim menyelesaikan babak pertama tanpa gol. Keran baru mengalir saat pertandingan melewati 1 jam. Issa Doumbia memecah kebuntuan melalui gol tembakan kaki kiri di luar kotak penalti. Pemain Italia keturunan Pantai Gading menuntaskan umpan Francesco Zampano dengan membidik pojok bawah gawang musuh. Utrecht baru berhasil menyamakan skor pada menit ke-82. Oleh Romani membobol gawang kawalan Matteo Grandi dengan terjangan kaki kanan di dalam kotak penalti. Pemain yang memiliki darah medan tersebut menerima umpan kepala Noah Ohio selepas menanduk crossing dari sisi kiri. Ketika laga memasuki injury time, Venezia memulihkan keunggulan melalui gol apik Nunzio Lela. Prosesnya terbangun secara solid dari lini belakang dengan Itzes ikut berperan di dalamnya. Itzes tampil penuh dalam pertandingan ini. Adapun Ivar Jenner tidak mendapatkan kesempatan beradu langsung di lapangan dengan rekannya tersebut. Ivar duduk manis di bangku cadangan Utrecht sepanjang laga.